Oke, pembelajaran hari ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu tentang pidato, khususnya pidato persuasif. Ya. Bentar. Oke, kelihatan nggak tampilan PowerPoint-nya? Iya, Bu. Kelihatan ya. Pidato persuasif. Kenapa dikatakan persuasif? Ya, dulu SD Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis bacaan. Ya, ada 5 jenis bacaan, ada narasi, deskripsi, eksposisi. Salah satunya ada persuasi. Ya, nah di sini dikatakan persuasif. Kalian masih ingat nggak apa itu narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi? Masih ingat tidak? Ya. Apa sih yang dikatakan persuasi itu? Siapa ingat? Ada yang ingat nggak dari anak-anak yang bergabung nih? Persuasi adalah, nggak ada yang ingat. Persuasi itu maksudnya, bentar ya. Ditaruh mana nih? Sini. Ntar kalau ada yang masuk biar kelihatan. Persuasi itu maksudnya adalah sesuatu yang fungsinya atau bacaan yang fungsinya untuk meyakinkan, ya. Jadi seseorang yang melakukan pidato persuasif itu nanti diharapkan apa yang ia sampaikan dalam pidatonya dapat meyakinkan seseorang atau memengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang ia katakan, ya. Misalnya dalam pidato-pidato kampanye, ya, itu dikatakan pidato persuasif. Kenapa? Karena dengan dia berpidato, ayo pilihlah saya punya banyak program, ya. Program saya sangat baik. Nanti saya akan membuat ini, kartu ini, ya. Itu meyakinkan orang yang mendengar pidatonya. Wah, nanti kalau memilih dia sepertinya baik nih ya, banyak sisi positifnya. Orang dibuat untuk meyakinkan ya, untuk yakin dan mengikuti dia. Itu namanya persuasi. Kalau dulu waktu SD, contoh bacaan yang persuasi yang seperti apa sih ya? Banyak tips-tips ya. Misalnya tips sederhana cara menghilangkan batuk. Ya, ambil 1 buah jeruk dan kecap, lalu dicampurkan. Nah, dengan membaca teks seperti itu, orang jadi ada rasa ingin mengikuti. Oh iya, nanti kalau batuk saya mau coba ya. Ya, jadi ada ada suatu kesan seseorang yang menimbulkan rasa ingin mengikuti, ya, yakin dan akhirnya mengikuti. Ya, pada buku ada ya pengertian pidato persuasif, yaitu kegiatan berbicara di depan umum. Yang namanya pidato itu pasti berbicaranya di depan halayak ramai atau umum untuk membujuk audiens atau orang yang mendengarkan agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Ya, ini sudah masuk bab 2 loh ya. Nah, ini pengertian dari pidato persuasif. Sekarang ini yang mau kita pelajari, ya. Yang namanya berbicara di depan umum, jangankan seusia kalian ya atau tarafnya masih siswa, ya bapak ibu guru pun yang sudah sering berbicara di depan umum, ibu yakin belum punya kemampuan yang baik dalam berbicara di depan umum. Oleh sebab itu penting adanya tips ya, atau bagaimana sih caranya supaya kalau kita berbicara di depan umum
itu bisa yang pertama menghilangkan rasa gugup, lalu yang kedua supaya pidato kita menarik, tidak membuat orang bosan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mau kita pelajari bersama ya. Bagaimana cara berbicara yang baik dalam berpidato. Lalu hakikat pidato itu sendiri apa, lalu persiapan apa saja yang atau yang harus kita persiapkan dalam sebelum kita melakukan pidato. Ini sebenarnya materi pidato materi sama seperti materi puisi, sama seperti materi wawancara, ini akan selalu diulang-ulang ya. Dan diharapkan kalian sudah di jenjang SMP mempunyai tingkat kemampuan yang lebih baik lagi daripada dulu waktu masih di jenjang SD. Nanti ada lagi materi di jenjang SMA, materi pidato bertemu lagi. Kemampuannya lebih baik lagi daripada sekarang waktu masih di SMP ya. Nah, kita masuk satu-satu. Pidato itu disajikannya jelas secara lisan ya, walaupun dulu waktu SD Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis pidato, ada pidato yang nanti dibacakan secara membaca teks, ada pidato yang dibacakan dengan membawa catatan kecil agar tidak lupa ya, dan pidato yang disajikan dia lancar saja berpidatonya tanpa teks atau catatan kecil ya, tapi semua itu tetap berbicara secara lisan ya, bukan teks tertulis yang orang bisa membacanya, bukan ya, tapi lisan ya, mendengarkan orang berbicara. Lalu keterampilan berbahasanya harus efektif ya, baik lisan maupun tulisan untuk membuat sebuah pidato. Di sini ditulisnya karang mengarang ya, untuk membuat sebuah pidato. Kalian tentunya bosan mendengarkan orang yang kalau bicara nggak efektif ya. Efektif itu berarti diulang-ulang terus bicaranya ya. Nah, kalau bisa dia kalau punya keterampilan berbahasa dalam berpidato itu kalau ngomong nggak perlu diulang-ulang ya, harus efektif. Teknik penyampaian pesan atau pengajaran yang sudah lazim ya, metodenya secara ceramah pastinya ya. Terus ini contoh-contoh pidato atau berbicara di depan orang banyak. Ada contoh pidato kenegaraan yang biasanya kita dengar Bapak Presiden atau Bapak Menteri ya. Terus ada pidato perpisahan, biasanya dari kepala sekolah. Terus pidato pada saat acara wisuda atau kelulusan dan lain sebagainya. Atau dalam acara-acara resmi. Misalnya ada peresmian gedung apa atau pembukaan acara apa ya. Ada atau seminar, kampanye, bahkan sebuah pesta pernikahan kah atau pesta apa ya. Pasti diawali dengan sebuah kata-kata sambutan atau pidato singkat ya. Nah, ini sudah dipelajari, pastinya sudah tahu ya. Pidato itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembukaan, lalu isi atau inti pidatonya, lalu diakhiri dengan penutup. Apa sih tujuan dari pidato? Ya, karena tadi dikatakan pada judulnya saja sudah pidato persuasif. Yang namanya persuasif itu meyakinkan atau mengajak orang untuk mengikuti seorang orator ya, atau yang berbicara dalam pidato. Maka tujuannya secara umum yang pertama untuk mendorong, meyakinkan, atau melakukan sebuah tindakan, berbuat, atau untuk memberitahukan sesuatu, atau justru untuk menyenangkan atau menghibur. Ya. Nah, ini yang diharapkan, apa yang diutarakan dalam pidato itu nanti bisa dikerjakan, bisa dirasakan, bisa diyakini, bisa dimengerti. Itu tergantung dari si pemberi materi atau si pembicara dalam pidato tersebut. Ya, karena dia orang berpidato harus bisa, nah salah satu ini harus bisa meyakinkan atau harus bisa menyenangkan ya. Dan dulu kalau Ibu menerangkan di SD tentang pidato, kalian pasti bosan kalau misalnya pergi ke gereja,
aduh Romo ini kalau apa namanya beri homili ngantuk ya misalnya, atau sebaliknya asik nanti Romonya yang beri khotbah ini nih saya senang pasti mau khotbah setengah jam lebih juga nggak ngantuk. Nah itu pasti ada pengaruh kan ke kalian. Maka penting tujuan kita mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Lalu bagaimana penyampaian pidato? Itu punya beberapa sifat khusus. Yang pertama dia sifatnya satu arah ya. Bukan dua arah itu maksudnya ada komunikasi, tapi tidak. Dalam pidato itu yang ngomong hanya satu orang. Ya, tidak berbalas-balasan seperti pada stand up comedy tidak, tapi cukup satu orang. Yang kedua dia sifatnya mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Lalu yang ketiga, pidato itu karena berbicara di halayak umum, maka dia disampaikannya secara resmi, tidak dengan secara bercanda atau main-main seperti stand up ya. Lalu dia dalam pidato itu menyampaikan sebuah gagasan atau informasi yang ingin disampaikan. Bagaimana sistematika kita dalam berpidato? Kita lihat. Ya, tadi kan bagian-bagiannya ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, ya, ini dibahas satu-satu. Yang pertama dalam pembukaan tentunya mengucapkan salam pembuka dan menyapa para hadirin atau pendengar, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, shalom. Atau misalnya kalau musim, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Itu merupakan salam pembuka. Lalu menyampaikan pendahuluan, ya. Terima kasih kami haturkan kepada para tamu undangan telah hadir dalam acara ini ya. Jadi ucapan terima kasih kepada para pendengar pidato kita. Lalu biasanya diucapkan ini yang terhormat ya. Biasanya kalau di sana ada yang terhormat Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, maka akan disebutkan yang tingkatannya paling tinggi dulu. Ya, atau kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada orang tua, ada anak-anak, maka yang disebutkan yang tingkatannya paling tinggi dulu. Yang kami hormati kepala sekolah, ya. Terus yang kami hormati para orang tua. Nanti kalau anak-anak nggak usah dihormati lagi. Dan yang terkasih anak-anakku sekalian ya. Jadi urutannya kalian sebutkan mulai dari tertinggi sampai ke yang terendah. Lalu poin ketiga masuk ke isi. Isi pidato nggak perlu bertele-tele ya. Cukup diucapkan dengan jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga agar yang mendengarkan pidato itu tidak bosan, tidak ngantuk ya. Terus respon dengan pidato kita, maka gaya bahasa kita sebisa mungkin harus menarik ya. Lalu nanti sebelum menutup pidato, sebelum selesai, kalian diminta sedikit memberi kesimpulan ya. Jadi maksudnya bagaimana? Sebelum saya menutup pidato kita, tadi saya mengutip kembali apa yang telah saya sampaikan di awal bahwa kita harus, ini menyampaikan kesimpulan dan harapan. Saya berharap dengan kegiatan ini dapat membina tali silaturahmi atau apa ya. Jadi ada kesimpulan dan juga sedikit harapan yang kalian utarakan sebelum menutup. Nah, setelah saya harap dengan kegiatan ini, nah itu berarti ada pengharapan, lalu kalian tutup. Demikian pidato dari saya. Yang kiranya mungkin ada tambahan ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, itu bisa ditambahkan seperti itu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih ya. Salam menutup. Terus ada kalau dulu waktu SD Ibu itu ya memberikan tiga metode dalam berpidato, ada menghafal atau lisan tanpa teks sama sekali, lalu ada naskah, lalu ada ekstemporan. Ternyata di SMP kita belajar satu metode lagi yaitu tambahan metode impromptu. Kita bahas satu-satu.
Yang pertama metode impromptu. Mungkin kalian baru dengar ya atau pernah didengar di kelas 7 atau 8. Dia pidato yang dikatakan serta-merta, dadakan, ya. Misalnya ada sebuah acara, lalu tadinya nggak dijadwalkan atau nggak direncanakan mau ada pidato, tapi tiba-tiba terfikirkan oleh si punya acara, ini kayaknya kalau diawali sama kata sambutan baik, yaudah tunjuk siapa yang langsung ya. Jadi dia seperti dadakan nih ya, namanya impromptu. Tentunya yang dipilih untuk berpidato di sana orang-orang yang sudah berpengalaman atau terbiasa berbicara di depan umum, namanya juga diminta dadakan ya. Ibu, Bapak, Ibu guru di sini kadang kalau disuruh memberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum saja harus, kalau bisa jangan dadakan ya menyuruhnya. Kalau disuruhnya dadakan kadang nggak bilang dari kemarin-kemarin, belum persiapan dan lain sebagainya. Ya, maka kalau menggunakan metode impromptu seperti ini, biasanya orang-orang yang sudah pengalaman berbicara. Ya, jadi dia mau dadakan dia nggak masalah karena sudah sering berbicara di depan umum dan nggak akan menemui kesulitan kalau dia berbicara secara langsung ya. Terus metode menghafal. Ya, aduh besok ada pembukaan acara ini, saya diminta memberi kata sambutan. Wah, saya apa saja ya yang mau saya katakan besok. Saya ingat-ingat dulu, sedikit latihan, mungkin berbicara di depan cermin, sedikit menghafal ya. Nah, itu namanya hafalan. Besok baru berbicaranya secara lisan, tanpa teks sama sekali, tanpa catatan kecil, tapi di hari sebelumnya atau di malam harinya dia sudah menghafal. Ya. Sudah menghafal apa saja yang mau dia katakan, bukan dadakan lagi. Itu namanya metode menghafal atau memorize. Ya, jadi yang Ibu katakan dulu, metode secara berbicara langsungnya dibagi dua ini. Berbicara langsungnya secara dadakan atau berbicara langsungnya dengan menghafal terlebih dahulu. Ya, dia sudah tahu ingin dijadwalkan memberikan pidato, maka dia menghafal terlebih dahulu. Ya. Nah, yang ketiga metode naskah, ya pastinya dengan membaca naskah. Dulu waktu SD Ibu jelaskan ada Pak Presiden kita yang kalau berpidato itu terkenal dengan membaca naskah atau teks ya. Udah gitu naskahnya atau teksnya panjang sekali ya, Pak Soeharto ya almarhum. Ya berpidatonya beda dengan gaya berpidato Bapak Soekarno. Bapak Soekarno itu cenderung kalau nggak impromptu menghafal ya, dia lisan tanpa teks sama sekali. Tapi kalau presiden kedua kita itu cenderungnya metode naskah, dan itu naskahnya nggak cuma selembar dua lembar tapi berlembar-lembar ya. Maka kalau dulu Ibu masih kecil melihat, wah Pak Soeharto sudah mulai pidato, tinggal dulu deh main ya. Sejam belum tentu sudah selesai sampai yang mendengarkan pada mengantuk ya. Lalu metode extemporan ya, Ibu sering melihat Bapak Jokowi ya, kalau pidato itu dia membawa catatan kecil. Tujuannya dia menulis di sana poin-poin yang mau dia sampaikan. Tujuan catatan itu ya sudah Ibu jelaskan dulu ya. Tujuannya supaya yang mau ia sampaikan poin-poinnya itu atau pokok-pokoknya itu nggak lupa ya. Catatan kecil saja, atau mungkin romo di gereja. Kalau dia khotbah ada romo yang membawa sedikit catatan kecil ya, bukan naskah yang panjang dia bacakan semua, tidak, tapi hanya poin-poin saja. Itu namanya metode extemporan ya, menulisnya hanya pokok-pokok yang ingin dia bicarakan saja ya. Seni berpidato ya. Pidato adalah salah satu bentuk komunikasi bahasa yang tatap muka pastinya. Pidato berbicara di muka atau di depan publik dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan atau mengajak, meyakinkan para pendengarnya untuk berpikir atau bertindak. Kemampuan apa saja yang dituntut dalam berpidato?
Yang pertama, menguasai pokok pembicaraan. Ya. Jangan mau ngomong tapi belum menguasai pidatonya, nanti ngomong di tengah jalan blank jadi terdiam ya. Jadi seperti orang grogi, takut ya. Saya mau ngomong apa nih ya? Jadi dia tandanya belum menguasai apa yang mau dibicarakan. Terus memahami kebutuhan atau kebiasaan atau cara berpikirnya. Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian berbicara di depan orang tua, tentunya menggunakan bahasa yang sopan, yang baik ya. Kalau misalnya kalian berbicara di depan, mungkin yang mendengarkan pidato kalian tuh orang-orang yang di daerah ya, memahami kata-kata sulitnya itu belum banyak, hanya kata-kata yang sederhana. Maka jangan menggunakan terlalu banyak istilah asing sehingga orang yang mendengar pidato nggak ngerti ya. Jadi dipahami dulu kebutuhannya apa, siapa yang mendengarkan, audiens kita siapa. Ya maka kita harus bisa menyesuaikan. Lalu yang ketiga, menguasai cara pidato dengan sungguh-sungguh. Ya. Lanjut. Bagaimana pidato yang baik dan menarik? Yang pertama pada bagian isi. Ya, bagian pengantar dahulu sebelum masuk ke isi. Bagian pengantar atau pendahuluan. Dia mengantarkan latar belakang masalah untuk mendapatkan perhatian dan minat dari pendengar terhadap ide utama. Jadi di awal itu kalian mungkin mengajukan pertanyaan untuk menarik. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini. Nah, pertama mengawali dengan pertanyaan. Ya, tujuan kalian bertanya itu pertamanya itu untuk menarik perhatian dulu atau mendapatkan perhatian. Bapak Ibu masih ingat nggak dengan kasus yang terjadi tahun lalu? Nah, mau mengajak orang untuk mengingat-ingat itu sama juga untuk mendapatkan perhatian atau menarik minat. Ya. Nah, lalu setelah diawali dengan tadi menarik perhatian dulu di awal. Nah, baru setelah di awal masuk ke isi. Isi menyampaikan macam-macam ya. Yang jelas yang kalian sampaikan itu benar-benar fakta atau terjadi. Ya, jangan kalian berpidato tapi menyampaikan hal yang nggak benar-benar terjadi. Berarti nanti kalian dikatakan pidatonya mengada-ngada. Ya. Sesuai dengan informasi yang benar, lalu diberikan contoh-contoh, perbandingan, dan pendapat-pendapat, dan lain sebagainya. Lalu di bagian akhir, tadi kan menyimpulkan, maksudnya menegaskan kembali. Ya. Dia menyimpulkan. Lanjut. Nah, ada video yang isinya tentang perdebatan. Ya. Nah, ini ada dua macam nih pidato yang sifatnya konstruktif atau pidato yang membangun. Lalu yang kedua pidato sanggahan. Ya, jadi dia kalau yang konstruktif ini dia berdebat tapi setuju. Kalau yang kedua ini berdebat tapi kontra, tidak setuju. Jadi dia isinya menangkis, menyangkal ya. Jadi misalnya dulu kan waktu pemilihan presiden ada dua ya calon, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau orang-orang yang pengikut Pak Jokowi pasti dia pidatonya mari kita dukung Pak Jokowi karena dia punya banyak. Nah, maka dia konstruktif. Ya, tapi kalau dia yang tidak konstruktif, yang dia menyangkal, maka dia mungkin dia pendukungnya Pak Jokowi, tapi dia membicarakan Pak Prabowo. Ya, misalnya ini Ibu memberikan misalnya loh ya. Jadi dia menyangkal. Jangan kita seperti calon ini karena dia terlalu banyak ini. Jadi yang diungkapkan menyangkal atau tidak mendukung ya. Nah, bagaimana cara menarik pendengar? Ya, ini kalau misalnya Ibu Zoom-nya tidak selesai hari ini, lanjut besok ya, karena materinya full pidato. Yang pertama, kita mulai dengan mengungkap fakta-fakta, bisa berupa tampilan
berita yang benar-benar terjadi atau tampilan angka-angka, ya, statistikan angka. Misalnya kita ingat pertumbuhan atau kita ingat penambahan jumlah korban demam berdarah tahun lalu meningkat tajam menjadi 75%. Nah, itu sudah menyebutkan angka atau statistik di sana. Maka dari itu, segenap warga harus menjaga kebersihan karena akhir-akhir ini sudah mulai banyak musim penghujan, sudah mulai banyak nyamuk dan lain sebagainya. Jadi pertama disebutkan fakta berupa angka, ya. Sekian persen atau sekian puluh orang yang sudah terkena, misalnya itu menyebutkan angka, ya. Berarti statistik, berarti dia sudah menyebutkan fakta. Terus memulai dengan kutipan atau mungkin dengan pantun, ya. Bapak Ibu, sebelum saya membuka pidato saya mau mengutip kata-kata dari Pak Soekarno, ya. Terbanglah setinggi bintang di langit karena karena engkau dapat melihat dengan bercita-citalah setinggi bintang di langit karena engkau dapat melihat indahnya dunia, intinya gitu. Jadi ada kutipan yang diambil atau dengan kutipan pantun misalnya. Sebelum saya membuka pidato saya, izinkan saya untuk memberi pantun atau untuk berpantun. Jadi salah satunya itu untuk menarik perhatian. Atau misalnya dengan kata-kata, Ibu ingat nih dulu Ibu punya Romo nih, Romonya kalau khotbah ini dia selalu seringnya bercerita kisah-kisahnya dia, entah dia waktu masih kecil atau pernah pengalaman-pengalaman lucunya dia, ya. Nah ini menarik, jadi umatnya nggak dibuat bosan atau mengantuk. Jadi dimulai dengan kisah-kisah lucu, entah kisah orang lain atau kisah sendiri. Bagaimana sih Bu cara mengatasi gugup? Ya tentunya semua ini adalah hal yang wajar, hal yang alami, semua orang pasti mengalaminya. Yang pertama, ada pepatah atau istilah ala bisa karena biasa. Kalau kita sudah secara rutin melakukan atau berlatih, maka Ibu yakin rasa gugup pasti akan hilang. Ibu selalu cerita, dulu Ibu menjadi guru, awal-awal itu pasti ada rasa gugup dalam mengajar, ya. Nah, lama-lama karena sudah sering terbiasa mengajar, rasa gugupnya jadi hilang. Ya, itu karena sudah rutin atau terbiasa. Ya, yang kedua juga memberanikan diri. Ya, orang yang sudah punya rasa percaya diri tinggi, maka dia enggak masalah, ya, dia sudah punya modal untuk berani tampil di depan umum. Berbeda dengan orang yang tipikalnya pemalu, pasti dia harus berlatih dulu secara rutin, ya. Terus kalau misalnya belum terbiasa untuk berpidato dan dia punya sifat yang pemalu, nah ini kayaknya Ibu nggak cukup, ya, nanti dilanjut minggu depan. Nanti kalau terputus sendiri berarti waktu Ibu sudah habis dan materi kita Ibu lanjutkan minggu depan, ya, karena tampilan slide-nya agak banyak. Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa gugup yang selanjutnya, ya? Bagi yang belum terbiasa berbicara di depan umum atau belum terbiasa tampil atau dia punya sifat yang pemalu, perlu dibuat catatan kecil supaya dia nggak lupa. Karena kalau sudah tiba-tiba blank, ya, tiba-tiba blank itu pasti jangan. Ibu aja sering, ya, lagi bicara di depan, entah membawa acara atau memberi kata sambutan, tiba-tiba blank, bingung apa yang mau diucapkan. Itu pasti kita terdiam, ya. Lalu kelihatan linglung di depan, ya. Maka perlu catatan kecil itu nggak apa-apa. Yang mau saya bicarakan lagi, nah, supaya nggak lupa, buka kembali catatan kecilnya, extempora. Lalu kita harus percaya diri. Percaya diri. Ibu dulu, terus terang Ibu ini sebenarnya dulu waktu SD itu orangnya tipikalnya yang pemalu, malu sekali, nggak pernah terpikirkan atau punya keinginan sama sekali menjadi guru. Ya, karena Ibu itu sangat pemalu. Tapi karena lama-lama Ibu tertarik menjadi guru, lalu sering mengajar, sering berbicara di depan anak-anak, lama-lama Ibu punya rasa percaya diri yang tinggi.
lama-lama nggak pemalu lagi ya. Ibu inget dulu waktu SD ya, si Valen suruh baca puisi aja sampai lari-lari keluar, sampai temannya lari nangkep dia. Valen berarti malu untuk tampil di depan umum, walaupun kalau nggak tampil di depan umum